Kalau saja Rodinok ada di sini. Kalau saja kita bisa jalan berdua. Kalau saja. Di malam yang sunyi dan penuh misteri, seorang pemuda bernama Bagus Seturodipo duduk di depan perapian, sibuk memanggang daging. Aroma daging yang terbakar seakan menyatu dengan angin malam, namun pikirannya jauh melayang, membayangkan sosok seorang pendekar perempuan yang kerap hadir dalam khayalannya. Dalam lamunan, pendekar itu mendekat dengan langkah anggun namun tegas. Mereka berbagi potongan daging yang baru matang, dan di tengah tawa serta percakapan hangat, keintiman memuncak dalam sebuah ciuman yang lembut. Namun tiba-tiba, semua itu hilang sekejap mata. Pendekar perempuan tersebut lenyap, meninggalkan jejak samar dalam benaknya. Dengan hati gelisah, Bayu bangkit dan mencari sosok itu ke segala penjuru, seolah tak rela melepas harapan yang baru saja menyapa hatinya. Rodinok? Benarkah itu Rodinok? Merindukan aku, Kakang? Sekartaji? Burung panggang itu memang hanya akan enak jika kita makan bersama, Kakang. Saya memang membakarnya untuk Sekartaji. Coba cicipi. Enak? Enak sekali, Kakang. Coba, Kang. Sekartaji! Rodinok! Di mana kamu? Kenapa sejauh itu kukhayalkan kamu, Sekartaji? Kenapa?
sekali tidak ke sini. Ada apa, Ki? Aku mau tahu tentang anak angkat Juragan Soconyi. Juragan Soco? Iya, namanya Bayu Samudro. Mau diambil mantu? Terus terang saja, Nyi. Anak muda itu punya kelebihan, dikdaya, dan punya jiwa pemimpin yang luar biasa. Aku mau bawa dia ke Mataram. Maksudnya? Kalau bisa aku sowankan dia ke Mataram. Dia pasti diterima jadi prajurit tinggi Mataram. Aku yakin dia diterima. Lalu Ki Demang berharap dapat hadiah, dapat kedudukan lebih tinggi, begitu? Iya, Nyi. Itu gampang. Jer besuki mawobeo. Sudah jadi Demang. Ininya kok cuma segini? Itu cukup. Nanti kalau aku sudah jadi tumenggung, 5 kali lipat. Pedut ireng, pedut putih, pedut biru. Aku kepingin ketemu jiwa Sukmane Bayu Samudro. Apa? Bayu Samudro itu Joko Temon? Joko Temon? Joko Temon yang secara ajaib melawan. Sementara itu, Ki Demang, seorang pemimpin yang disegani, tengah melangkah menuju kediaman Nyi Grinsing, seorang dukun sakti yang dikenal bijaksana. Di hadapannya, Ki Demang menceritakan pertemuannya dengan seorang pemuda tampan bernama Bayu Samudro. Ia berharap dapat membawa Bayu ke kerajaan Mataram demi ambisinya menaikkan derajat dan pangkat. Namun, Nyi Grinsing segera menolak untuk terlibat. Setelah melakukan penerawangan, ia mendapati bahwa Bayu berada di bawah perlindungan Nyi Roro Kidul, penguasa lautan selatan yang penuh misteri. Ia memperingatkan Ki Demang agar menjauh dari pemuda itu, sebab berurusan dengan kekuatan Nyi Roro Kidul bukanlah hal yang bijak. Ireng? Yang hilang bersama buaya raksasa? Ya. Aku mengerti sekarang. Aku mengerti. Kalau begitu, dia adalah bayi yang... Tidak. Ada apa? Tidak. Maaf, Ki Demang. Aku tidak mau berurusan dengan yang namanya Bayu Samudro. Kenapa? Menurut yang saya lihat tadi, Joko Temon atau Bayu Samudro telah memiliki jalannya sendiri. Pada saatnya nanti, dia akan sampai ke Mataram. Itulah, Nyi. Akulah yang membawanya ke Mataram. Tolong beri aku jampi-jampi. Khusus yang ini, saya tidak bisa. Tidak, Ki Demang. Saya tidak ingin ke Mataram. Begini anak muda, aku sudah menyusun catatan khusus tentangmu. Dan aku sudah tulis dalam catatanku tentang jasa-jasamu. 1. Ketika kamu masih bayi, kamu menyerang Wulung Ireng dan berhasil membunuhnya. Mana ada bayi yang berkelahi dengan burung raksasa dan menang? Kalau benar bayi yang menyerang Wulung Ireng itu saya yakin itu hanya kebetulan. Mungkin kekuatan gaib yang menggerakkan bayi itu. Jasamu menangkap Wirolodong adalah jasa besar untuk Mataram. Tanpamu,
Belum tentu. Wirolodong berhasil tertangkap dan terbunuh. Wirolodong saja yang apes. Kelihatannya memang cuma sampai di situ umurnya. Mataram membutuhkanmu, anak muda. Desa ini, Randu Alas, lebih membutuhkan saya. Saya lebih suka menjadi petani, atau gembala, atau ikut menggergaji kayu, membantu orang tua saya. Anak muda. Tidak, saya tidak akan kemana-mana. Benar, Bayu Samudro. Kamu tidak akan ikut Demang Pagutan ke Mataram. Tapi Demang Pagutan akan memaksa Kanjeng Ratu. Bayu Samudro akan tetap pada pendirian. Lihat saja. Apa? Kamu tetap tidak mau ikut ke Mataram? Maaf, Ki Demang. Saya tidak akan ikut ke Mataram. Anak muda tidak tahu diri kamu. Diajak bukti kamu tidak mau. Mohon maaf, Ki Demang. Saya memang tidak ingin ke Mataram. Kelihatannya kamu harus kupaksa, anak muda. Tinggal, Bayu. Ingatkan anak kita kan? Dia dihadapinya itu. Di depan. Tidak. Tak menggubris peringatan Nyi Grinsing, Ki Demang tetap menuju rumah seorang juragan, tempat Bayu tinggal. Dengan tegas, ia menyampaikan niatnya untuk membawa Bayu ke Mataram. Namun, Bayu menolak ajakan tersebut dengan sikap tegas. Penolakan ini memicu kemarahan Ki Demang, hingga pertarungan sengit pun terjadi. Meski Ki Demang adalah sosok tangguh, kekuatannya tak sebanding dengan Bayu, dan akhirnya ia tumbang. Menyadari kekalahannya, Ki Demang terpaksa mengurungkan niatnya dan mundur dengan malu. Aku tidak apa-apa. Aku minta maaf. Seharusnya aku tidak memaksa. Tidak, Ki Demang. Jangan. Kamu takut menghadapiku, anak muda? Kamu pikir aku tidak bisa memaksamu ke Mataram? Tidak, Ki. Saya tidak akan melayani tantangan Ki Demang. Ayo ikut aku ke Mataram. Ki Demang, mohon maafkan saya. Tidak. Tidak apa-apa. Aku yang salah. Maafkan aku. Ki Demang! Tanpa Demang Pagutan, Bayu Samudro akan tetap ke Mataram. Bagus, Bayu. Kamu sendirilah yang akan menentukan. Tapi ia akan datang kepadaku setelah kutub dia jalani. Dan dia akan jadi hamba setia Gedeng Permoni. Kita lihat saja. Ini dalam ageng. Ini Kaputran dan Kaputren. Saya tidak akan membangun panti sari. Yang akan saya bangun adalah kamar khusus untuk Munyi. Saya memuja Munyi Ratu. Di kamar inilah kita akan saling ketemu dan memadu cinta. Kau memang jangan khawatir. Aku akan mendukungmu. Akan kuberi kau kekayaan. Akan kujadikan kau sebagai raja kecil di istana yang akan kau bangun. Terima kasih, Nyi Ratu. Terima kasih. Sebagai tanda cintaku, akan kukirim ke Gisikan 2 patung buaya emas untuk menjadi penjaga dalam ageng. Terima kasih, Nyi Ratu. Terima kasih. Di tempat lain, jauh di kedalaman samudera, Nyai Roro Kidul mengamati Bayu dengan penuh perhatian. Ia tahu bahwa kebaikan dalam hati pemuda itu akan membawa keberkahan bagi banyak orang. Namun, tak hanya Nyai Roro Kidul yang memperhatikan Bayu. Di alam kegelapan, Ratu Gendeng Permoni, penguasa dunia hitam, juga memiliki rencana terhadap Bayu. Bersama pengikutnya, Nyai Wingit, ia menyiapkan kutukan yang akan menguji Bayu dengan cobaan yang berat dan penuh kesendirian. Kalau begitu, antar ibu ke sana. Ibu jadi penasaran mau lihat juga. Ayo.
Dari mana Seto Satrio mendapatkan uang sebanyak itu sehingga dia mampu membangun rumah sebesar itu? Dari Romo Tumenggung, Bu. Tentu saja, dari siapa lagi? Tidak mungkin. Romomu tidak akan semudah itu. Lihat, apa itu? Itu, Ada apa itu tuh. Ada apa ya? Kenapa rame-rame? Jangan ke sana. Minggir. Apa itu? Seperti patung. Ya, punya aneh itu kan? Patung buaya. Buaya? Itu dari Nyi Brangah. Biar kakek yang bicara pada mereka. Saudara-saudara, tidak usah kaget. Tidak usah kaget kalau di sini tiba-tiba muncul patung buaya. Ini adalah hadiah dari penguasa bumi. Berarti bangunan kita ini direstuinya. Dan patung inilah yang akan menjaga bangunan ini. Nah, sekarang angkat patung ini, letakkan di pendopo. Keesokan harinya, seorang pemuda desa bernama Seto Satrio bersama para warga mulai membangun sebuah istana kecil. Istana ini segera menarik perhatian banyak orang, menimbulkan kecemburuan di hati anak-anak dari selir-selir kerajaan. Salah satu dari mereka segera melapor kepada ibundanya, Dewi Andini, yang segera datang untuk menyaksikan pembangunan tersebut. Saat ia tiba, matanya tertuju pada patung buaya emas yang megah, simbol kemewahan yang memicu rasa iri di hatinya. Di tengah kekagumannya, kecemburuan semakin membara, karena patung itu tampak menjadi simbol keistimewaan yang tak dimiliki oleh anak-anaknya, membuatnya merasa semakin terpinggirkan di tengah kemegahan yang berdiri di hadapannya. Yuk, monggo, silakan. Angkat. Udah dari emas kan? Wah, patung itu dari emas, Bu. Kalau begitu ada orang lain yang membiayai. Ibu harus bicara pada Tumenggung. Jangan, Mas, pelan-pelan. Tidak akan ada yang tanya, dari mana sebenarnya